Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikhlasul Amal, prodi IKT semester 2, program plus tahfidz. Di sini saya akan menjelaskan tentang retorika dan disiplin. Baik, retorika berasal dari kata bahasa Inggris ialah retorik, dan dari Latinnya ialah retorika, yang berarti ilmu berbicara dan seni berbicara. Kata retorika merupakan konsep untuk menerangkan 3 seni penggunaan bahwa persuasi, yaitu etos, potos, dan logos. Retorika sebagai ilmu sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional berarti apa yang disampaikan oleh seorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris yaitu menyajikan fakta-fakta yang diverifikasi oleh panca indera. Tujuan retorika sendiri ialah mempermudah seorang pemateri menyampaikan apa yang disampaikan dengan benar dan tersusun. Ketika Aristoteles menampilkan retorika sebagai ilmu sekitar abad keempat sebelum Masehi, ia mengatakan bahwa kehadiran retorika mula-mula bertujuan untuk mempersuasi. Persuasi yang dimaksud ialah upaya meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan dari topik tutur yang dikemukakan. Fungsi retorika sendiri pada dasarnya adalah mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi penutur, sehingga mereka lebih mudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam tokoh-tokoh retorika di sini disebutkan ada 9 tokoh. Yang pertama ialah Georgias. Georgias adalah seorang guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara. Yang kedua ialah Protagoras. Protagoras adalah seorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan melainkan demi keindahan bahasa sendiri. Yang ketiga ialah Socrates. Socrates menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Metode Socrates dalam retorika adalah 1. Memisahkan pemikiran adalah dari yang tepat, yaitu dengan jalan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu nilai. Yang 2, bertanya, ialah dialog dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya. Yang 4 ialah Socrates. Socrates mendirikan sekolah retorika pada tahun 930 Masehi dengan menekankan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tapi tidak berlebih-lebihan. Yang kelima ialah Plato. Menurut Plato, retorika sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Yang keenam ialah Aristoteles. Aristoteles menyebutkan tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Dia menulis 3 jilid berjudul De Arte Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan pidato. Tahapan tersebut terkenal dalam sebutan 5 hukum retorika, yaitu inventio, yaitu penemuan yang pertama. Yang kedua, disposito, penyusunan. Yang ketiga ialah elocutio, yaitu gaya. Yang keempat, memoria, memori. Yang kelima ialah pronunciatio, yaitu penyampaian. Tokoh ketujuh dari retorika ialah Marcus Tullius Cicero. Cicero menyarankan bahwa seorang orator harus mencari bahan-bahan yang akan dibahas, menyusun dengan sistematis bahan-bahan tersebut. Yang dimaksud ialah dengan disusun dengan rapi, entah dari pembukaan, pembahasan, dan penutup, dan sebagainya. Yang ke-8 ialah Plutarch.
Dia berpendapat bahwa pidato harus disampaikan dengan meyakinkan, yang didapat dicapai dengan keyakinan pembicara, percaya diri, dan teknik bahasa. Yang 9 ialah Tacitus. Tacitus menyatakan bahwa retorika akan hilang seiring dengan berkurangnya demokrasi. Retorika sendiri sangat penting bagi para mahasiswa untuk mempresentasikan makalahnya ke depan dosen dan juga kepada guru-guru dan juga masyarakat jikalau ditunjuk menjadi MC, dan juga teman-teman IKT sebagai orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan mendakwahkan agama-agama yang benar dengan ilmu Al-Quran wal Hadis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang disiplin. Disiplin berasal dari kata bahasa Inggris ialah disciple, yang artinya seorang yang belajar atau secara sukarela seorang pemimpin. Dan menurut Purwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perhatiannya selalu menaati tata tertib di sekolah atau di lembaga-lembaga. Menurut Charles Schaeffer, disiplin adalah sesuatu yang menyangkut pengajaran, bimbingan, atau dorongan yang dilakukan oleh seorang dewasa bertujuan untuk menolong anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal. Dari berbagai pengertian sebelumnya bahwa disiplin merupakan cara masyarakat dalam mengajarkan anak mengenai perilaku normal yang disetujui kelompok, di mana dalam diperlukan unsur-unsur kesukarelaan dan adanya kesadaran diri. Artinya harus ada kemauan diri sendiri dan kemampuan untuk berperilaku dalam mendisiplinkan diri dan mengerjakan aturan yang ada. Tujuan disiplin sendiri ialah untuk membantu individu atau kelompok mengembangkan perilaku teratur, bertanggung jawab, dan produktif. Disiplin sendiri banyak dilakukan di lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah atau pondok. Contohnya di pondok ialah sholat wajib 5 waktu berjamaah bagi santri, memakai sabuk ketika jam sekolah, dan seterusnya. Baik, mungkin ini dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran aku lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.